Kawan-kawan sekalian, kita akan belajar tentang investasi pada kesempatan belajar ekonomi kali ini. Definisi dari investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal atau dana baik langsung maupun tidak langsung dengan harapan pada waktu nanti yang akan datang pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Berasal dari kata investire yang artinya memakai atau menggunakan. Secara istilah, memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dikembangkan dan hasil dari sesuatu yang dikembangkan tersebut akan dibagi sesuai yang diperjanjikan. Pengertian gampangnya seperti ini, yang warna biru ini. Jadi investasi itu mengelola uang kita. Ya, uang itu dikelola agar tidak habis tapi bertambah. Itu arti sederhana dari investasi. Kita sering mendengar uang itu diputar, dia bertambah lah. Salah satu caranya dengan cara investasi ini. Jenis-jenis investasi. Ada 3 kelompok jenis investasi. Yang pertama berdasarkan kontrol atau pengawasan terhadap perusahaan. Ada investasi langsung, ada investasi tidak langsung. Kelompok kedua berdasarkan jangka waktunya. Ada investasi jangka pendek, ada investasi jangka panjang. Kelompok ketiga berdasarkan bentuknya. Ada physical investment, investasi fisik. Dan yang kedua financial investment, investasi finansial. Mari kita pelajari satu per satu. Berdasarkan kontrol pengawasan terhadap perusahaan, pertama ada investasi langsung. Apa itu? Merupakan investasi langsung adalah investasi jangka panjang pada suatu usaha baru atau yang sudah ada. Investasinya berbentuk aset fisik seperti gedung, mesin, dan bentuk lain yang tahan dalam jangka panjang. Ciri-ciri investasi langsung. Investor melakukan transaksi langsung. Investor memiliki kendali penuh atas manajemen perusahaan. Investor ikut aktif mengelola perusahaan. Investasi dilakukan pada bisnis di sektor produktif. Bentuk investasinya merupakan benda berwujud. Sebagai persyaratan, calon investor harus memiliki badan usaha. Jadi seperti ini. Ini investasi yang resmi lah begitu, karena memang semuanya resmi. Tapi ini sangat-sangat prosedural, karena calon investor harus memiliki badan usaha, semacam CV begitu. Contoh dari investasi ini, di sini persyaratannya calon investor harus memiliki badan usaha. Jadi sebagaimana tadi bentuknya adalah gedung, mesin, dan lain-lain, dan bergerak di sektor produktif, misalnya investasi hotel. Kita membangun hotel untuk sebuah usaha dan untuk mencari keuntungan. Nah, untuk bisa mendirikan hotel tersebut, persyaratannya oleh negara bukan perorangan. Kalau itu bisnis besar kan, harus PT begitu. PT apa yang mengelola hotel tersebut. Manajemen dari hotel tersebut adalah PT apa. Jadi inilah harus memiliki badan usaha. Jadi kita membuat hotel, restoran, itu seperti itu contohnya.
Investasi tidak langsung ini kebalikannya. Investasi tidak langsung atau investasi portofolio merupakan investasi jangka pendek yang dilakukan dengan membeli surat berharga. Investor tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan serta tidak diharuskan untuk mendirikan suatu badan usaha. Investasi tidak langsung terjadi jika surat-surat berharga yang dimiliki diperjualbelikan kembali oleh perusahaan investasi yang berfungsi sebagai perantara. Investor akan menerima keuntungan berupa capital gain atau keuntungan modal. Selisih antara pembelian dan penjualan. Pembelian dan penjualan dihitung selisih berapa. Nah, selisih itulah yang disebut dengan capital gain atau keuntungan modal, yaitu laba itu tadi, atas hasil perdagangan portofolio yang dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut. Bentuknya berupa saham dan obligasi. Jadi bentuknya itu berupa pembelian saham, obligasi. Itu perorangan bisa. Jadi saya mau beli 30% saham perusahaan itu. Per lembar sahamnya berapa tinggal dikalikan sebanyak 30%. Apa itu saham, apa itu obligasi nanti akan kita pelajari di akhir pertemuan ini penjelasannya. Kelompok kedua berdasarkan jangka waktunya. Ada investasi jangka pendek adalah merupakan salah satu produk investasi dengan menyetorkan sejumlah dana untuk dikelola dalam jangka waktu singkat sehingga dana dan keuntungan dapat dicairkan dalam kurun waktu yang relatif sebentar. Jangka waktu investasi ini umumnya 1 tahun. Investasi jangka pendek memiliki risiko yang lebih rendah sehingga direkomendasikan untuk pemula. Contoh investasi jangka pendek adalah deposito, reksadana, surat utang negara atau SUN, dan fintech peer-to-peer lending. Ya, yang umum yang kita tahu kan deposito. Kita nyimpan uang di bank, nggak boleh diambil minimal 1 tahun. Karena kalau diambil sebelum 1 tahun, maka perjanjian investasi berupa deposito gagal. Jadi uang kita yang kita simpan di bank itu didepositokan, boleh diambil 1 tahun yang akan datang. Ketika 1 tahun yang akan datang, uang kita itu akan mendapatkan bagi hasil, jadi akan bertambah. Kita nyimpan 10 juta, didepositokan, tahun depan kita akan menerima 10 juta lebih dengan perhitungan-perhitungan yang sudah ditetapkan di tiap-tiap bank. Lebihnya itu adalah merupakan hasil laba dari investasi bagi hasil. Kebalikannya, investasi jangka panjang adalah jenis investasi yang membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan keuntungan atau return. Investasi ini menggunakan daya yang terus-menerus digunakan dan dikembangkan dan baru bisa dicairkan jika sudah jatuh tempo. Jadi lebih panjang waktunya, bukan 1 tahun lagi, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun seperti itu. Contoh investasi jangka panjang adalah saham, obligasi, berikutnya jenis investasi berdasarkan bentuknya. Ada physical investment dan financial investment. Physical investment atau investasi fisik yaitu investasi yang bisa dilihat investasinya, ya fisik ya, seperti emas batangan, properti, gedung, dan barang berharga, perhiasan, ya, batu akik masuk, mobil mewah, atau yang lain-lain. Intinya kelihatan, ya. Tanah seperti itu. Berikutnya financial investment, yaitu investasi finansial, ya. Yaitu investasi berupa produk keuangan yang tidak dapat disentuh, investasi keuangan lah, investasi keuangan, ya. Tidak nampak.
Kawan-kawan sekalian, kita lanjutkan setelah tadi kita belajar tentang jenis-jenis investasi. Sekarang kita melanjutkan pada bentuk-bentuk investasi. Sebagaimana tadi yang sudah kita paparkan, bahwa masing-masing bentuk-bentuk investasi, contoh-contoh tadi di depan, akan kita bahas satu persatu di sini secara singkat. Ada investasi properti, investasi pendidikan, investasi saham, investasi mata uang asing, investasi emas, investasi kripto, investasi deposito, investasi reksadana, investasi obligasi, investasi surat utang negara atau SUN, dan investasi fintech, peer-to-peer lending. Apa itu? Maksud dari masing-masing bentuk ini kita akan pelajari satu persatu. Pertama, investasi properti adalah investasi properti berupa rumah, tanah, ruko, apartemen, dan lain-lain. Tujuan dari investasi properti terdapat dua jenis, yaitu tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yaitu investor memilikinya untuk dikelola sendiri guna mendapatkan keuntungan berjalan. Sementara tujuan jangka pendeknya yaitu untuk dijual lagi di kemudian hari dengan harga yang lebih tinggi. Ya, misalnya kita beli tanah, ya kalau tujuan jangka panjang tanah itu nggak akan kita jual, akan kita manfaatkan, kita menanam padi, menanam jagung, terus begitu. Tujuan jangka pendek kita beli tanah untuk dijual lagi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, labanya cocok, kita lepas. Investasi pendidikan, nah ini investasi berupa ilmu. Dengan bertambahnya pengetahuan dan keahlian diharapkan pencarian kerja dan pendapatan lebih besar. Jadi sekolah dia. Ya, sekolah, jadi dia menyisihkan uang untuk dia sekolah setinggi-tingginya. Karena dia meyakini semakin pintar, semakin tinggi jenjang pendidikan sampai doktor, sampai profesor, maka semakin mudah mencari pekerjaan, semakin besar gajinya. Dan memang betul, ya. Semakin kita tinggi jenjang pendidikan kita, maka kita untuk bekerja itu pasti tidak di pos-pos sembarangan, pasti di pos-pos khusus dengan penghasilan yang khusus juga. Yang ketiga, investasi saham. Saham adalah suatu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Pembelian saham suatu perusahaan hanyalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kita membeli saham. Ada pabrik semen. Pabrik semen itu butuh modal untuk mengembangkan segala macam. Maka dia perlu investor. Salah satu caranya dia akan menjual saham-saham yang ada di pabrik semen tersebut. Ada 100 saham, silakan dijual. Ada yang beli 10% saham, ada yang beli 50% saham. Tinggal per persennya atau per lembarnya itu berapa harganya tinggal dikalikan. Nah, seperti itu. Nanti ketika laba, si pemegang saham juga akan menikmati dari laba tersebut. Investasi mata uang asing. Diharapkan investor akan mendapatkan keuntungan dari menguatnya nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang lokal. Jadi orang yang seperti ini uangnya itu ditukar ke uang asing semua, dolar misalnya. Dia punya uang ditukar ke dolar semua. Harapannya ketika dolar ini menguat, naik, rupiah melemah, harga tukar dolar naik, maka dia mendapatkan keuntungan. Ketika harga dolar naik, ketika dia butuh uang, tinggallah saja ditukar ke rupiah, maka dia akan mendapatkan hasil. Misalnya begini, harga 1 dolar 10.000, beli dia, ya. 10.000 uang dia, 10.000 rupiah, dia tukarkan dengan 1 dolar. Dia simpan dulu, nunggu harga dolar naik. Ketika harga dolar itu naik, 1 dolar harganya 12.000, maka dia jual itu uang asingnya untuk kembali menjadi uang rupiah. Maka yang awalnya dia tadi membeli 10.000, ketika dia menjual harga dolar naik, maka dia mendapatkan 12.000, sudah laba
2.000 per dolarnya, kira-kira seperti itu. Investasi emas ya ini wajar lah, mulai sejak zaman kerajaan ini investasi emas ini. Ya kita menyimpan emas, ketika harga emas naik kita jual. Dengan naiknya harga emas bisa dijadikan salah satu modal investasi terbaik dikarenakan harga emas yang selalu naik dengan harga yang tinggi. Ya, harga emas itu selalu naik. Tidak ada ceritanya harga emas turun, sama kayak harga tanah ya. Tidak ada harga tanah turun terus naik. Pernah ada kejadian harga emas turun ketika musim pandemi ini. Ketika awal-awal pandemi harga emas luar biasa naiknya, tapi ternyata semakin normal pandemi turun lagi harga emas dan sekarang sudah mulai normal. Nah, ini ketika kita berinvestasi, apakah selalu untung? Belum tentu. Ada ruginya juga. Makanya di dalam kita berinvestasi harus kita lihat dulu, kira-kira saya berinvestasi di bidang apa. Nah, itu kan tadi ada jenis-jenisnya, ada bentuk-bentuknya dipikir. Yang lebih memungkinkan yang mana? Yang lebih memungkinkan keuntungan yang banyak bagi saya yang mana? Tergantung. Ini kan kita bermain feeling ya. Bermain feeling. Ya, memang ditulis itu di dalam kertas. Naruh sekian, maka nanti akan dapat laba sekian setelah 1 tahun. Setelah tahun kedua labanya naik. Tapi kan kita tidak tahu keadaan selama setahun itu akan terjadi apa. Misalnya sekarang ini adanya terjadi pandemi. Waduh, harga emas nggak normal naik. Sempat ada yang beli karena takut semakin naik, maunya dia investasi, ternyata harga emas turun setelah pandemi normal, rugi dia. Makanya, itulah salah satu contoh, salah satu kasus. Yang kelima, investasi kripto. Apa itu? Sebagai salah satu tren investasi baru, mata uang digital memiliki risiko yang sangat tinggi dikarenakan volatilitasnya yang tinggi. Jadi mata uang digital banyaklah sekarang itu. Apa contohnya itu ya? Di apa sering diiklankan di internet tuh ya. Gitu, uang digital. Jadi apa? Dia memiliki sebuah akun, di akun tersebut tertulis uang Anda sekian, uang Anda sekian, uang Anda sekian. Tapi hanya digital situ. Belum berbentuk fisik. Ketika kita mau mencairkan bisa dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Investasi deposito yang berikutnya, nomor 6 ini. Maksudnya sini nomor 6 ya. Ada yang salah ketik. Investasi deposito, tadi sudah saya sampaikan ya bentuknya. Mungkin kawan-kawan tidak asing dengan istilah deposito ini. Investasi deposito memiliki kemiripan dengan tabungan. Yang membedakan adalah batas waktu dan bunga yang lebih tinggi. Berikutnya investasi reksadana. Investasi wadah menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Reksadana merupakan produk dari perusahaan yang masuk dalam kategori pasar modal yang diawasi oleh OJK sehingga dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat. Ini bank-bank lah ini yang memiliki program ini, bank dan lembaga-lembaga keuangan. Berikutnya investasi obligasi. Obligasi atau surat utang merupakan pinjaman yang investor berikan kepada suatu perusahaan atau pemerintah. Surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Obligasi itu adalah surat hutang ya, berhutang lah begitu. Merupakan pinjaman yang investor berikan kepada suatu perusahaan atau pemerintah. Investor di sini bisa juga berbentuk swasta, bisa perorangan. Jadi ada suatu perusahaan butuh dana, nih saya pinjami. Pemerintah butuh dana karena pandemi, maka dia butuh keuangan pemerintah minim. Mau menarik pajak agak mungkin karena sedang dilanda musibah, maka ternyata ada 1-2 orang atau 2 kelompok pengusaha yang tidak terdampak masih memiliki uang, maka pinjam. Dan dalam pinjam itu tentunya ada surat menyurat, perjanjian-perjanjian, maka disebut dengan obligasi atau surat utang. Dan ini waktunya jangka panjang.
Surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Nah, jadi ya tentunya di situ ada bagi hasil. Jadi namanya investasi. Kita mengelola uang kita untuk dikelola, tentunya nanti ada laba dan rugi. Kan begitu. Nah, ketika laba, si investor mendapat bagian, ya ketika rugi ya sama-sama mendapatkan bagian juga seperti itu. Tadi di awal ada surat utang negara atau SUN. SUN itu masuk di sini, ya. Masuk di sini SUN itu. Berikutnya ada investasi fintech peer-to-peer lending. Apa itu? Layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur atau lender atau pemberi pinjaman dengan debitur atau borrower atau penerima pinjaman berbasis teknologi informasi. Disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau disingkat LPM-UBTI. Ini adalah itu, pinjaman online. Nah, sekarang ini kan mulai marak kan pinjaman online, ya. Pinjaman online yang di situ yang berbasis teknologi informasi, ya. Nah, segala persyaratan hanya lewat HP, lewat komputer, lewat Android. Lalu di persyaratan lengkap, disuruh foto segala macam, uang yang dipinjam ditransfer ke rekening yang mengajukan dengan ketentuan diangsur per bulan sekian dengan batas waktu sekian. Pinjaman online lah ini, ya, pinjaman online. Investornya adalah si pemilik pinjaman online itu. Yang mengelola siapa? Ya, yang kita mengajukan itu. Jadi investor itu kan mendapatkan laba dari situ. Dia meminjamkan uangnya dengan persyaratan administrasinya sekian, bunga sekian. Itu kan ketika itu pemilik pinjaman online itu meminjamkan uang 10 juta kepada orang dengan diangsur sekian kali bunga sekian, maka setelah di total maka dia akan mendapatkan lebih dari 10 juta. Itulah labanya. Nah, ini tadi bentuk-bentuk investasi secara umum yang ada di Indonesia yang sudah kita bahas secara singkat. Berikutnya, pihak-pihak yang dapat melakukan investasi siapa saja. Yang pertama jelas ada pemerintah. Ya. Pemerintah bisa melakukan investasi. Bank-bank pemerintah itu, pemerintah ini kan butuh dana ya untuk membangun infrastruktur, membangun jalan, membangun sekolah, membangun jembatan, dan lain sebagainya. Keuangan negara terbatas oleh kebutuhan-kebutuhan rutin tahunan. Ya. Sementara juga butuh jalan. Bisa itu jalan dibangun tapi bertahap. Bukan tahun ini, tahun depan. Jalan di provinsi lain tahun depan lagi karena uangnya kan terbatas. Untuk bisa mempercepat, gimana caranya agar jalan-jalan itu dibangun serentak tahun ini semua di setiap provinsi? Maka perlu dana dari talangan, dana pihak ketiga. Bisa melalui investor dari masyarakat, ya, dengan melalui program bank-bank pemerintah itu segala macam. Ya. Dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka penyediaan barang publik untuk melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dan tidak bertujuan untuk mencari laba. Tidak mencari laba. Pemerintah di sini ya tidak mencari laba dia di dalam mengelola investasi itu atau dia menginvestasikan di dalam dia mengelola dana investasi atau di dalam dia menginvestasikan dananya kepada pihak swasta dalam rangka ini melayani dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi pemerintah di sini tidak hanya membangun ya, tidak hanya menerima investor, tidak hanya menerima invest dari para investor. Pemerintah di sini juga menginvestasikan dananya kepada swasta. Mungkin pemerintah tidak memiliki keahlian di bidang IT umpama, kurang ahlinya, yang ada di situ pihak swasta, maka pihak swasta itulah diajak kerjasama untuk mengelola
IT di suatu daerah umpama. Karena tim milik pemerintah itu terbatas, sementara ada suatu daerah yang IT di daerah tersebut masih lemah, butuh tenaga untuk mendidik para pegawai negeri di daerah tersebut. Maka pemerintah di sini bisa menginvestasikan dananya ke swasta untuk membuat daerah terpencil tersebut IT-nya hidup. Ya. Masyarakatnya paham IT semua. Seperti itu. Atau hal-hal lain. Yang kedua yang bisa melakukan investasi adalah ya pihak swasta. Ya. Dilakukan oleh pihak swasta yang memprioritaskan dalam memperoleh keuntungan dari modal yang telah dikeluarkan. Pihak swasta jelas mencari untung. Kalau tidak untung, ngapain dia berinvestasi? Ngapain dia mengelola uangnya kalau tidak mendapatkan keuntungan? Dan yang ketiga yang dapat melakukan investasi adalah perorangan. Kita ini pribadi, keluarga ya, yang tidak memiliki badan usaha, dilakukan oleh perorangan atau keluarga untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ya, jelas. Semua investasi itu dilakukan untuk memperoleh keuntungan. Kecuali pemerintah ya. Pemerintah di dalam berinvestasi, mengelola investasi untuk kesejahteraan rakyatnya, bukan untuk mencari keuntungan. Manfaat investasi terhadap perekonomian Indonesia. Apa saja sih manfaat investasi ini bagi bangsa ini? Apakah itu sangat penting investasi ini dilakukan? Ternyata penting untuk dilakukan. Ternyata investasi itu selain bisa memperoleh laba untuk si investor, ternyata juga bisa bermanfaat bagi bangsa kita. Apa saja itu? Pertama, pertumbuhan ekonomi, pembangunan berjalan. Dengan adanya investasi ini, maka ekonomi akan tumbuh, pembangunan akan berjalan. Kok bisa seperti itu? Melalui investasi yang dilakukan masyarakat, perusahaan-perusahaan dapat meningkatkan peralatan usaha, menambah karyawan, dan melakukan ekspansi pada usahanya, melakukan terobosan-terobosan, perkembangan-perkembangan, inovasi-inovasi. Lapangan kerja akan terbuka untuk mencari sumber daya yang unggul. Perusahaan bisa tumbuh dengan baik sehingga mampu memberikan pajak yang lebih besar kepada pemerintah. Saat perusahaan mampu menghasilkan pajak yang besar, target pertumbuhan ekonomi negara bisa tercapai. Pemerintah bisa membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Jadi, dengan lancarnya investasi di suatu daerah, di suatu negara, itu berdampak kepada ini perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Ketika usahanya berkembang, dia punya pabrik semakin luas, semakin besar, maka kan dia butuh pekerja dan segala macam. Ketika sebuah pabrik itu semakin besar, labanya makin besar, maka dia akan membayar pajak lebih besar kepada pemerintah. Ya. Pajak jual beli, apalagi itu kalau sampai barangnya diekspor, kena bea cukai segala macam. Ya. Nah, itu kan ada pajak masuk ke pemerintah. Maka semakin besar perusahaan, semakin besar dia membayar pajak kepada pemerintah. Ketentuannya memang seperti itu. Ketika pajak semakin besar, pemerintah negara ini semakin banyak menerima pajak, maka negara ini semakin banyak uangnya. Ketika semakin banyak uangnya, maka dia gak repot untuk membangun jalan, membangun sekolah, dan lain sebagainya. Ya. Sehingga ya itu, pertumbuhan ekonomi berjalan dengan banyak orang yang bekerja, banyak orang mandiri, gak ada yang nganggur. Pembangunan berjalan, jalan-jalan dibangun, sekolah, puskesmas, segala macam. Karena pemerintah punya uang, banyak
investor yang bergerak. Manfaat kedua, mengurangi pengangguran. Ya, berhubungan dengan manfaat pertama. Jelas, karena masalah terbesar ekonomi kita itu adalah semakin tingginya pengangguran. Kalau pengangguran semakin tinggi kan repot. Mereka mau disuruh bekerja, mau bekerja apa? Negara sudah cukup pegawainya, malah yang ada pengurangan, yang dikerjakan nggak ada, begitu. Pabrik-pabrik, perusahaan swasta disuruh menyerap tenaga kerja, sudah cukup. Nah, maka ketika itu perusahaan semakin luas, negara semakin maju, maka negara ini semakin butuh banyak SDM. Nah, disitulah pengangguran akan berkurang karena terserap lapangan kerja. Nah, tapi kalau investasi kita macet, ya nggak akan berkembang, perusahaan nggak berkembang, negara ini ya tetap saja, maka nggak akan ada kesibukan tidak bertambah, maka tidak akan ada penambahan SDM di dalam suatu pekerjaan, yang ada malah pengurangan kalau itu terus semakin mundur. Dengan modal atau investasi yang bergulir ke perusahaan dan pemerintah, pembangunan akan terus berjalan. Peluang menambah sumber daya terbuka secara lebar. Pabrik-pabrik dibangun sehingga membutuhkan banyak tenaga kerja. Manfaat ketiga adalah memajukan negara dalam jangka panjang. Negara akan maju. Ya, ketika investasi itu lancar, tidak ada kendala, tidak ada masalah, maka jangka panjang negara ini akan terus membaik. Yang perlu kita pahami di sini, di penjelasannya. Jika investor domestik memiliki peran yang lebih besar, perekonomian negara dalam jangka waktu panjang bisa lebih terjamin. Nah, ini ingat ya, investor domestik. Kita lanjutkan dulu. Investor luar memang membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Tetapi dalam jangka panjang, keuntungan yang lebih besar akan mengalir ke negara asal investor tersebut. Jika investor domestik menyadari hal ini, seharusnya mengambil peran besar di negara sendiri. Sebab dalam jangka panjang, investasi bisa menghasilkan buah yang diinginkan. Jadi ini, investor domestik. Nah, ini dengan lancarnya investasi, maka negara akan maju, akan berkembang ya ke depan. Syaratnya harus para pelaku-pelaku investasi ini, investornya ini adalah para pelakunya adalah investor dalam negeri. Karena kalau itu yang melakukan pelakunya investor luar negeri, ya labanya akan lari ke dia. Sementara dia orang luar negeri, maka yang akan mendapatkan manfaat ya dia, dan karena dia hidup di negara lain, ya negara itu. Jadi kalau itu investor dalam negeri, maka investor dalam negeri ini ya uang itu akan berputar di dalam negeri. Contohnya beginilah. Orang itu kan orang kaya, anggaplah orang kaya. Ya. Dia kaya karena investasinya banyak, sehingga dia mendapatkan penghasilan. Ketika dia kaya dan dia orang Indonesia, maka dia uang itu dibelanjakan di Indonesia. Dia beli beras, belinya di Indonesia, jalan-jalannya di Indonesia. Beli mobil mewah, dipakai di Indonesia. Ketika kita punya mobil mewah, kita bayar pajak. Semakin mewah mobilnya, semakin besar pajaknya masuk ke negara Indonesia. Mungkin dia karena dia kaya, dia bikin usaha properti, bikin hotel, bikinnya di Indonesia. Membuka lapangan kerja, karena dia punya hotel baru, butuh tenaga kerja, dia membuka lowongan tenaga kerja, yang bekerja orang-orang Indonesia. Itu maksudnya. Kalau itu orang luar negeri, investornya orang luar negeri, ya, kayanya dia di luar negeri. Dia beli berasnya di luar negeri, beli mobil mewahnya di luar negeri, bayar pajak ke negaranya, bukan ke Indonesia. Itu maksudnya.
Tapi dengan banyaknya investor datang dari luar negeri itu juga membantu karena kita memang butuh investor untuk mengembangkan daerah-daerah kita, wisata segala macam. Tapi mari orang-orang Indonesia, ayo jangan investor itu jangan diserahkan kepada orang-orang asing semua. Karena yang untung akan mereka dan negaranya, bukan kita dan negara kita. Dan manfaat yang keempat adalah meningkatkan pendapatan per kapita. Jelas, bila ketiga hal di atas berjalan, maka kehidupan penduduk akan sejahtera, pendapatan penduduk akan meningkat. Jadi pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata setiap orang yang hidup di suatu daerah di Indonesia. Pendapatan per kapita Indonesia adalah pendapatan rata-rata orang yang hidup di Indonesia. Semakin kecil pendapatan per kapita, maka ya menunjukkan negara tersebut semakin kurang sejahtera. Semakin tinggi pendapatan per kapita menunjukkan negara tersebut semakin sejahtera. Sama seperti di materi indeks pembangunan manusia yang lalu. Ketika masyarakat itu sudah banyak yang bekerja, pengangguran tidak ada, jadi tidak ada orang Indonesia yang nganggur, maka otomatis pendapatan per kapitanya akan naik. Jadi intinya akan semakin sejahtera lah masyarakat Indonesia itu. Jadi dengan lancarnya investasi itu bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Ini 4 ini adalah manfaat dari investasi. Terima kasih kawan-kawan semua. Kita sudah belajar bersama-sama tentang investasi dalam kegiatan belajar ekonomi ini. Semoga bermanfaat.